Saya seorang imam di kota New York. Saya sudah ada di kota New York sudah sekitar 20 tahun ya. Dan sejak itu saya menjadi imam di kota ini. Lahir di sebuah kampung terpencil namanya Kecamatan Kajang. Di sebuah kecamatan di Sulawesi Selatan. Beasiswa sekolah di Pakistan selama 7 tahun, 4 tahun S1, kemudian 3 Pertama, nama saya Syamsi Ali, saya seorang imam di kota New York. Saya sudah ada di kota New York sudah sekitar 20 tahun ya. Dan sejak itu saya menjadi imam di kota ini. Lahir di sebuah kampung terpencil namanya Kecamatan Kajang. Di sebuah kecamatan di Sulawesi Selatan ya. Saya tumbuh besar menjadi anak di sana, belajar SD. Setelah selesai SD, kemudian saya masuk pesantren. Nah, di pesantren ini kemudian saya jatuh hati untuk belajar Islam. Dan kemudian setelah tamat di pesantren, saya mendapat beasiswa sekolah di Pakistan selama 7 tahun, 4 tahun S1, kemudian 3 tahun S2. Dan setelah saya selesai S2 itu, saya mendapat kesempatan sekali lagi untuk mengajar di Saudi Arabia. Nah, selama di Saudi Arabia inilah saya kemudian menemukan bahwa betapa pemikiran-pemikiran Islam itu terkadang memerlukan open-minded, wawasan yang terbuka. Karena saya merasa pemikiran Islam yang ada di Saudi Arabia itu terlalu sempit. Terkadang tidak boleh berbeda pendapat. Harus ada satu pendapat dan harus ikut kepada ulama-ulama yang mereka yakini sebagai ulama saja. Akhirnya saya merasa resah, tidak tahan tinggal di Saudi Arabia. Maka pada tahun 96 saya bertemu dengan Duta Besar Indonesia di PBB, Bapak Dubes Nugroho Wisnumurti, dan beliau kemudian meminta saya datang ke kota New York untuk menjadi imam di Masjid Al-Hikmah milik warga Indonesia di sini. Tapi kemudian September 11 terjadi dan kemudian saya diminta menjadi imam di Islamic Center. Maka kalau saya dikenal sebagai imam besar itu karena saya menjadi imam di Islamic Center tahun 2001 itu. Wah, luar biasa. Ya. Pak Syamsi punya berapa anak? Saya keluarga besar. Jadi saya punya 6 anak. Anak pertama saya lahir di Pakistan, sudah selesai kuliah, tamat di Baruch College di kota New York. Dan anak kedua saya lahir di Saudi Arabia, sekarang sudah tahun ketiga di college. Dan anak ketiga saya sampai yang terakhir dari 4 sampai yang ke-6 itu semuanya lahir di kota New York. Jadi saya punya 6 anak dan istri saya juga dari Sulawesi, semuanya ada di kota New York. Dan keluarga semuanya cocok di Amerika? Ya, jadi saya kira sejak pertama kali datang, walaupun sejujurnya waktu pertama kali saya ditawari untuk datang ke Amerika, datang ke kota New York, saya ragu. Ragunya itu karena selama ini pemikiran saya terbentuk oleh dunia yang kira-kira salah paham lah terhadap kehidupan Amerika dan Barat. Seolah-olah segala sesuatu yang ada di Amerika dan di Barat itu salah. Segala sesuatu yang ada di Amerika itu anti-Islam. Sehingga ketika saya ingin datang saya berpikir, apa kira-kira saya bisa menjadi muslim yang baik di Amerika? Apa kira-kira anak saya bisa tumbuh menjadi orang-orang Islam yang bisa menjadi muslim yang baik? Saya khawatir. Tapi ternyata ketika sampai di negara ini, kita merasakan kebebasan itu. Ya, tanpa kita ucapkan, kita bebas untuk menjalankan agama kita. Nah, oleh sebab itulah anak-anak kita yang lahir di sini maupun yang datang ke sini dan tumbuh besar di sini merasakan bahwa tidak ada salahnya untuk menjadi muslim yang baik di Amerika. Dan mereka juga merasa senang. Saya ada satu buku yang saya tulis bersama Rabi Yahudi, judulnya Sons of Abraham. Masalah-masalah atau isu-isu yang menyatukan dan membedakan Yahudi dan Muslim, ditulis bersama Rabbi Mark Schneier. Kebetulan pengantar buku saya itu ditulis oleh Presiden Bill Clinton. Nah, di penghujung buku itu, di ujung buku itu, di akhir buku itu, ada satu paragraf yang mengatakan begini. Saya sering mendengarkan anak-anak saya mengatakan begini, saya tuliskan di buku itu.
bahwa saya lahir di sini, saya berpendidikan di Amerika, saya mendapatkan pekerjaan saya di Amerika, saya akan nikah juga kawin di Amerika, saya akan mati di Amerika, saya tidak akan kemana-mana. Ini adalah negara anak-anak kami. Oleh sebab itulah maka anak-anak kami merasa senang hidup di Amerika, dan kami sebagai orang tua juga tentu senang ketika anak-anak senang hidup di Amerika. Jadi justru itu